Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi keperawatan anak 2 mengenai asuhan keperawatan anak dengan nefrotik sindrom. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya mengenai anatomi sistem perkemihan. Oke, baik, Ibu ingatkan kembali. Sistem perkemihan itu terdiri dari ginjal, saluran ureter, vesika urinaria atau urinary bladder, dan juga uretra. Pada kasus nefrotik sindrom, yang paling dipengaruhi adalah bagian ginjal, khususnya bagian dari nefron. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar ginjal atau potongan dari ginjal. Ginjal kita ini terdiri dari 2 buah ginjal. Ini adalah bagian dari anatomi ginjal. Di sini terdapat arteri renalis, ada vena renalis. Ya, ini ya, warna biru ini adalah vena renalis. Kemudian ada fibros kapsul. Ya, ada vena arcuata, arteri arcuata ya. Terus ada juga bagian ureter. Nah, di bagian ini jika diperbesar terdapat yang namanya nefron. Ya, nefron adalah satu unit bagian dari ginjal yang fungsinya adalah atau berperan pada proses pembentukan urin. Ya. Pada nefron ini terdapat yang namanya glomerulus. Apakah kalian masih ingat proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah proses filtrasi atau proses penyaringan, kemudian proses penyerapan zat-zat ya atau proses reabsorpsi, dan juga proses pengeluaran urin atau ekskresi urin. Proses filtrasi ginjal sendiri ya atau proses penyaringan urin itu berawal dari darah yang masuk ya ke dalam ginjal, kemudian akan disaring ya melalui proses di dalam kapsul Bowman. Ini terdapat anyaman-anyaman ya, anyaman-anyaman kapiler ya. Jadi kerja ginjal ini ibaratkan kalau misalnya kalian pernah melakukan proses penyaringan air keruh. Jadi pada proses tersebut pasti kalian menyiapkan yang namanya seperti sabut kelapa gitu ya. Nah, itu diibaratkan adalah kapiler-kapiler atau anyaman kapiler yang fungsinya adalah melakukan filtrasi. Kemudian pasti air keruh tersebut akan berubah menjadi bening. Begitu juga dengan proses di ginjal. Jadi kapiler-kapiler di dalam glomerulus ini ya itu fungsinya menyaring ginjal yang awalnya adalah darah. Darah itu kan mengandung zat-zat di dalam yang terkandung di dalamnya ya. Nah, ada zat-zat yang penting atau masih bermanfaat bagi tubuh dan juga ada yang tidak. Dan ada juga zat-zat yang harusnya diserap oleh tubuh tetapi dikeluarkan melalui urin. Oke. Kalau sudah terjadi proses filtrasi di dalam glomerulus ya, dari arteri renalis ini akan masuk ya. Merah ini adalah arteri renalis ya. Kemudian akan dialirkan melalui tubulus-tubulus ya. Tubulus-tubulus ini yang fungsinya ada menyerap kembali, mereabsorpsi zat-zat tersebut. Kemudian akan masuk ke dalam bagian kaliks ya. Dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin tersebut jika sudah terbentuk ya, maka akan dialirkan melalui ureter ke vesika urinaria, ke uretra, timbul rangsangan untuk berkemih dan urin pun dikeluarkan. Ini juga gambar ya, gambar di potongan ginjal ya, nefron dan juga potongan ginjal seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, ini fungsi dari bagian nefron ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini
ada namanya arteriole afferent, itu membawa darah ke glomerulus. Kemudian ada yang namanya glomerulus, yaitu suatu kuntum atau anyaman kapiler yang menyaring plasma bebas protein ke dalam komponen tubulus. Kemudian ada yang namanya arteriole efferent, itu membawa darah dari glomerulus. Kapiler peritubulus itu mendarahi jaringan atau mensuplai darah jaringan ginjal. Dia terlibat dalam proses pertukaran dengan cairan di lumen tubulus. Kemudian ada yang namanya aparatus juxtaglomerulus, ada yang namanya kapsula Bowman ya. Kapsula Bowman tadi itu ya, di dalamnya terdapat anyaman kapiler ya. Kemudian ada tubulus proksimal, menyerap kembali dan sekresi ya, terkontrol bahan-bahan tertentu. Kemudian ansa Henle atau lengkung Henle itu membentuk gradien osmotik di medula ginjal yang fungsinya menghasilkan urin dengan konsentrasi beragam. Tubulus distal dan tubulus colligentes itu menyerap kembali ya, mereabsorpsi natrium dan juga H2O ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nephrotic syndrome itu biasanya terjadi pada anak-anak ya, dengan gejala berupa oliguria atau urin yang dikeluarkan itu sedikit. Kemudian urinnya berwarna gelap dan kental akibat dari banyaknya protein ya di dalam urin. Jadi nephrotic syndrome itu merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya injury atau kerusakan glomerulus yang terjadi pada anak-anak dengan karakteristik protein urea atau terdapat protein di dalam urin, hipoprotein urea, hipoalbuminemia atau banyaknya albumin, berkurangnya ya, atau hipo atau sedikitnya albumin di dalam darah, hiperlipidemia atau meningkatnya kadar lipid di dalam darah, dan juga edema atau pembengkakan. Oke, ini adalah gambar ginjal yang mengalami kerusakan dengan ginjal normal. Ya, tadi sudah seperti Ibu jelaskan, sindrom nefrotik ya, atau nephrotic syndrome ya, sebuah kumpulan gejala yang menunjukkan adanya gangguan ginjal, yaitu albuminuria, hiperlipidemia, edema, dan hipoalbuminemia. Oke, sindrom nefrotik merupakan gangguan klinis tadi yang seperti Ibu sudah sebutkan. Ya, ada protein urea, terus hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, dan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan ada kerusakan dari kapiler glomerulus. Penyebabnya belum pasti diketahui ya, tetapi penyebab yang sudah diketahui adalah adanya injury atau kerusakan pada glomerulus. Oke, baik. Untuk penyebabnya itu dibagi dua, adanya sindrom nefrotik bawaan ya, atau juga kongenital, itu biasanya secara resesif autosomal atau karena reaksi materno-fetal ya, dari ibu atau pada saat di kandungan gitu ya. Jadi pasien tersebut biasanya mengalami prognosis buruk dan juga pasien tersebut dapat meninggal gitu ya. Yang kedua, sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh misalnya adanya malaria kuartana atau parasit, penyakit kolagen ya, glomerulonefritis akut dan kronik atau radang pada glomerulus, terus ada trombosis vena renalis atau penyumbatan pada pembuluh darah vena pada ginjal ya. Itu akibat dari hiperlipidemia. Kemudian ada bahan kimia dan juga ada obat-obatan dan juga penyakit anemia lainnya. Kemudian sindrom nefrotik idiopatik itu tidak diketahui gejalanya. Kemudian adanya kelainan minimal, yaitu pada mikroskop akan tampak food processor pada sel berpadu. Ini kalau misalnya kita sudah lebih dalam lagi mendalami kerusakan pada ginjal ya, itu menggunakan mikroskop elektron, kita lihat lagi apa sih itu ya yang mengalami kerusakan kayak gitu ya. Ada nephropathy membranosa gitu ya, terdapat penebalan dinding kapiler gitu ya tanpa proliferasi sel. Kemudian terdapat glomerulonefritis atau radang pada glomerulus seperti itu. Oke, ini juga ya penyebab-penyebab yang bisa terjadi pada
pasien nefrotik sindrom. Ini patofisiologinya. Jadi protein urea itu akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas membran glomerulus. Kemudian sebagian besar protein dalam urin adalah albumin, sehingga jika laju sintesis hepar dilampaui atau dilewati, ya, maka akan terjadi hipoalbuminemia. Hal ini menyebabkan retensi garam dan air. Menurunnya tekanan osmotik menyebabkan edema, yaitu ya, akibat cairan yang berpindah dari sistem vaskuler ke dalam ruang cairan ekstraseluler. Ya. Penurunan sirkulasi volume darah mengakibatkan sistem imun angiotensin, ya, menyebabkan retensi natrium dan juga edema. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya edema. Ini Ibu peroleh dari Umboh A 2013 ya, dari jurnal penelitian. Jadi edema tersebut ya terjadi melalui dua teori, yaitu teori Underfield dan Overfield, di mana teori Underfield menyatakan bahwa edema itu dimulai akibat dari terjadinya hipoalbuminemia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pasien dengan nefrotik sindrom ini pasiennya akan tampak terjadi pembengkakan ya atau edema. Ya. Jadi akibat dari apa? Dari hipoalbuminemia, sehingga tekanan onkotik plasma itu akan menurun sehingga terjadi perpindahan cairan dari intravaskuler menuju interstisial. Terlalu banyaknya cairan ya yang pindah ke interstisial sehingga menyebabkan hipovolemia, artinya darah kita kekurangan cairan, darah menjadi kental ya. Terus terjadi hipoperfusi ginjal, akibatnya terjadi mekanisme kompensasi aktivasi renin angiotensin aldosteron system. Jadi aldosteronnya akan diaktifkan dan juga vasopressin sehingga terjadi retensi natrium ya. Dan juga air yang terjadi akan mengakibatkan edema. Kemudian teori Overfield. Edema terjadi karena terjadinya protein urin, di mana protein yang hilang melalui urin akan menyebabkan retensi natrium. Sama ya, dua teori ini mengatakan bahwa edema itu disebabkan oleh retensi natrium, yang akan menyebabkan cairan tersebut menumpuk di ruang intravaskuler, ya, kemudian akan merembes keluar dan akan berpindah ke ruang interstisial yang menyebabkan edema. Ya. Kemudian gejala khasnya lagi adalah ketika sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium akan terdapat urin ya, protein urea ya, atau banyak adanya urin protein di dalam urin. Protein urin ya atau protein urea itu berhubungan dengan mekanisme terjadinya hipoalbuminemia. Jadi kalau misalnya urin itu terlalu banyak yang keluar, protein yang terlalu banyak keluar melalui urin, maka kandungan albumin di dalam darah itu akan berkurang, sehingga menyebabkan yang namanya hipoalbuminemia ya, pada pasien nefrotik sindrom. Istilah-istilah yang kalian harus ingat, misalnya di belakangnya itu ada istilah mia, itu berarti darah itu ya. Kalau urin itu ya urea, itu artinya urin. Jadi kayak hipoalbuminemia itu artinya kandungan albumin di dalam darah itu menurun ya, hipoalbuminemia pada sindrom nefrotik. Hal ini berawal dari kerusakan sel podosit glomerulus. Jadi bagian dari glomerulus itu namanya sel podosit. Ya, sel podosit itu terdapat podosin, yaitu sebuah protein yang menyerupai nefrin yang memiliki fungsi memastikan barier filtrasi glomerulus berjalan baik dan stabil. Nah, kalau misalnya bagian dari glomerulus yang memastikan filtrasi glomerulus itu harusnya berjalan dengan baik terganggu, maka akan terjadi fungsi yang berkurang itu ya, atau kerusakan pada glomerulus, sehingga proses filtrasi berjalan tidak stabil dan tidak baik. Akibatnya kalau akan terjadi perubahan slit diafragma yang menyebabkan perubahan integritas membran basalin glomerulus dan akan memicu terjadinya peningkatan dari permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma, sehingga protein tersebut akan mudah keluar melalui urin. Dan akibatnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium ya, di dalam urin pasien nefrotik sindrom itu banyak mengandung protein.
Kemudian pada pasien nefrotik sindrom juga terjadi hipoalbuminemia. Ya, hipoalbuminemia tadi terjadi akibat terlalu banyaknya urin yang protein yang keluar melalui urin. Ya. Kemudian terjadi juga hiperkolesterolemia. Ya. Hipoalbuminemia akan memacu sintesis lipoprotein dan menurunkan degradasi lemak, sehingga semakin banyak lemak yang dibentuk atau yang disintesis, ya. Kemudian lemak yang lisis atau yang dibongkar atau pecah itu akan semakin berkurang dan menyebabkan hiperkolesterolemia atau banyaknya kandungan kolesterol di dalam darah. Manifestasi klinis dari nefrotik sendiri itu ya ditemukannya protein urea, hipoalbuminemia, ya. Terus ada juga edema, anoreksia, fatigue dan nyeri abdomen. Edema itu terdapat pada kaki, muka, abdomen ya, dan juga terdapat pada paru-paru. Kalau edema pada abdomen ya, ketika dilakukan pemeriksaan perkusi ya, pasien nefrotik sindrom itu ya, kalau misalnya sudah pada stadium lanjut ya, itu terdapat yang namanya acid test atau abdomennya tersebut ya tampak seperti ibu hamil, terjadi pembengkakan yang isinya adalah cairan. Dan juga terdapat efusi pleura atau cairan yang terdapat pada pleura paru-paru. Kemudian anoreksia atau tidak nafsu makan, kelemahan atau fatigue, dan juga nyeri abdomen gitu ya. Kemudian berat badannya meningkat, terus ada hiperlipidemia dan hiperkoagulabilitas ya. Jadi darahnya mudah mengental ya, sehingga meningkatkan resiko terjadinya trombosis vena dan arteri. Trombosis itu artinya penyumbatan gitu ya, akibat dari darah yang mudah mengental, sehingga pada pembuluh darah akan timbul plak. Itu juga akibat dari hiperkolesterolemia tadi, sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi trombosis pada vena dan arteri. Jika sudah terjadi trombosis, maka akan mengganggu sirkulasi dari pembuluh darah untuk mengalirkan darah, khususnya ke otak, gitu ya, dan akan menyebabkan pasien bisa menjadi sesak nafas dan sebagainya. Ini komplikasinya terdapat infeksi, tromboembolisme, emboli pulmo, ya, terjadi aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah. Terus pada darah itu volume cairannya berkurang atau hipovolemia, hilangnya protein ya, dan juga dehidrasi. Oke, ini pemeriksaan diagnostiknya. Ada tanda klinis pada anak, riwayat infeksi saluran pernapasan atas, ya, meningkatnya protein dalam urin, menurunnya serum protein, dan biopsi ginjal. Ini gambar pasien sebelum terkena nefrotik sindrom dan sesudah terkena nefrotik sindrom, ya, terjadi pembengkakan atau edema pada muka itu ya. Oke. Jadi penata laksanaan terapeutiknya apa? Itu ya, pasien itu harus diet tinggi protein ya, mengurangi makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Terus diet rendah natrium, mengurangi makanan yang asin gitu ya, yang kadar natriumnya tinggi. Ya, jadi pada pasien nefrotik sindrom itu tidak disarankan untuk diberikan infus NS atau NaCl ya, yang mengandung infus yang mengandung garam, karena akan memperberat edemanya seperti itu ya. Terus pembatasan sodium jika anak hipertensi, antibiotik, terapi diuretik ya, seperti pemberian furosemid dan lasik, terus terapi albumin dan terapi prednison. Oke. Berikut adalah tentang GGA dan GGK, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik ya. Itu gagal ginjal akut sendiri itu merupakan bagian dari penyakit ginjal juga ya, kondisi menurunnya fungsi ginjal ya dalam beberapa waktu, yaitu berapa jam dan juga berapa minggu. Sedangkan kalau dikatakan gagal ginjal kronik, itu adalah fungsi ginjal yang tidak dapat pulih, di mana kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan metabolik, cairan dan elektrolit itu mengalami kegagalan dan mengakibatkan uremia. Oke, ini patofisiologinya ya, bisa kalian baca ya, berawal dari nefron tadi ya, tempat terjadi proses pembentukan urin itu mengalami hiperfiltrasi dan hipertrofi, menyebabkan kerusakan ginjal yang progresif ya, peningkatan tekanan pada kapiler glomerulus ya, kemudian penurunan LFG atau laju filtrasi glomerulus yang mengakibatkan gagal ginjal kronik dikarenakan urea yang tertimbun di dalam tubuh ya. Kalau tadi nefrotik sindrom itu terlalu banyaknya protein
protein itu keluar melalui urin itu ya. Jadi urinnya mengandung protein. Sedangkan kalau pada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik itu ya, terdapat penurunan laju filtrasi glomerulus, proses di glomerulus yang mengakibatkan gagal ginjal kronik karena urea yang tertimbun di dalam tubuh. Oke, ini klasifikasinya ya. Ini stadium dari klasifikasi gagal ginjal kronik. Oke, baik. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai gagal ginjal akut, kronik, dan nefrotik sindrom. Berikut adalah pengkajian atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat itu ya. Jadi asuhan keperawatan ini dibuat oleh perawat ya, dimulai dari proses pengkajian ya. Baik itu dilakukan pengkajian secara fisik ya, maupun pemeriksaan lainnya. Kemudian akan diobservasi adanya manifestasi sindrom nefrotik, misalnya adanya penambahan berat badan, edema ya berupa wajah sembab gitu ya, pembengkakan abdomen atau asites, kesulitan bernafas akibat dari efusi pleura atau banyaknya cairan di dalam cairan efusi atau pleura. Kemudian pembengkakan ya pada labial atau skrotal ya pada laki-laki. Kemudian terdapat edema mukosa usus ya, bisa mengakibatkan diare, anoreksia, dan absorpsi atau penyerapan pada usus itu menjadi buruk. Kulit menjadi pucat ya, pekat terhadap rangsang ya, berkurang, mudah lelah, letargi, dan tekanan darah normal atau sedikit menurun, dan kerentanan terhadap infeksi. Kemudian terjadi perubahan urin, baik itu penurunan volumenya, gelap, warnanya, dan juga berbau gitu ya. Kemudian melalui prosedur diagnostik itu terdapat analisa urin berupa protein ya, terus ada sel darah merahnya gitu ya, seperti itu. Ada kolesterol dan juga natrium, kalium, dan sebagainya. Terus diagnosa keperawatan yang prioritas yang muncul pada pasien nefrotik sindrom dan gangguan ginjal lainnya seperti glomerulonefritis dan lainnya, itu adalah kelebihan volume cairan tubuh gitu ya, akibat dari akumulasi atau pengumpulan cairan di dalam jaringan. Tujuannya adalah pasien menunjukkan bahwa tidak ada lagi akumulasi atau pengumpulan cairan, edema edema hilang, dan sebagainya. Intervensinya itu kita bisa mengkaji itu ya, keluaran ataupun output secara akurat. Kemudian menimbang berat badan setiap hari, mengkaji perubahan edema, mengatur intake dan output cairan, khususnya output ya. Terus pantau juga bagaimana proses pengaliran cairannya, itu infus intravenanya. Kemudian untuk intervensi kolaborasi bisa diberikan kortikosteroid ya, dan juga obat-obatan lain seperti diuretik, seperti itu ya. Baik. Oke, demikian